Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita Kaila, tempat di mana kita belajar dari kisah hidup yang menyentuh hati dan penuh hikmah. Hari ini, kita akan mendengarkan kisah tetangga tak berakhlak, tentang fitnah, kesabaran, dan balasan dari langit. Bu Salmah, janda 50 tahun, tinggal sendiri setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Anak satu-satunya, Ihsan, merantau keluar kota sebagai buruh pabrik. Hidup sederhana, tapi tenang. Rajin ke masjid, mengajar ngaji, dan menjahit untuk tambahan penghasilan. Bu Salmah adalah sosok yang tabah. Kehilangan suami jauh dari anak, tapi tetap bersyukur dan berbuat baik. Sampai suatu hari, tetangganya, Bu Yani, mulai merasa iri. Bu Yani adalah tetangga depan rumah. Cerewet, suka ikut campur, dan merasa lebih berkelas karena suaminya PNS. Rasa iri muncul karena anak-anak lebih suka mengaji di rumah Bu Salmah daripada di TPK milik Bu Yani. Halah, si Salmah itu so alim. Jangan-jangan ada niat lain mau ngajarin anak kita, biar dikasih amplop. Fitnah pun mulai disebar bahwa Bu Salmah pelihara jin penarik rejeki karena order jahitannya lancar. Ada yang bilang Bu Salmah mencuri suami orang lewat ilmu pengasih. Tiba-tiba mesin jahitnya rusak parah, satu-satunya alat penghasilan. Malam hari rumahnya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Ya Allah, aku cuma ingin hidup tenang. Kenapa kau beri cobaan bertubi-tubi begini? Tapi aku percaya kau mah. Listrik rumahnya sering padam sendiri. Tetangganya enggan menolong, bahkan mulai melarang anak-anak datang ke rumahnya. Bu Yani mulai mengalami kejadian aneh. Kompor sering menyala sendiri. Anaknya kerasukan saat menyebut nama Bu Salmah. Suami Bu Yani tiba-tiba terkena stroke ringan tanpa sebab medis jelas. Dalam mimpi, Bu Yani didatangi wanita tua berwajah putih kusam dengan suara parau. Kau lemparkan kata busuk ke langit. Kini, bau itu kembali ke rumahmu sendiri. Mulut Bu Yani membengkak selama 3 hari. Tak bisa bicara, akhirnya ia menyadari ini bukan kebetulan. Bu Yani datang ke rumah Bu Salmah dalam keadaan lemah sambil menangis. Bu, saya minta maaf. Saya yang mulai fitnah itu. Saya yang iri. Saya yang hasut warga. Saya minta maaf, Bu. Bu Salmah menatap Bu Yani dengan mata berkaca-kaca, tapi tak ada dendam di wajahnya. Saya tahu, Bu, tapi saya serahkan semua ke Allah. Saya nggak pernah balas. Saya cuma berdoa. Semoga hati Bu Yani dilembutkan. Bu Yani berhenti bergosip. Ia kini rajin ikut pengajian dan menjauh dari sifat lamanya. Anak-anak kembali datang ke rumah Bu Salmah untuk mengaji. Mesin jahit Bu Salmah dibelikan baru oleh donatur. Tapi setiap malam, Bu Yani masih mendengar suara tangisan dari loteng rumahnya. Tak pernah bisa ditemukan asalnya. Luka hati karena fitnah memang tak kasat mata. Tapi Tuhan tak buta. Doa dari hati yang tersakiti bisa menembus langit. Terima kasih sudah menonton kisah ini di Cerita Kaila. Semoga kita semua bisa menjaga lisan dan hati agar tak menyakiti orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.